Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di GKI Ciledug Raya atau kita sering sebut Cira. Nah, bagi kita video. Nah, ini juga semoga menginspirasi kita ya. Kita selalu membangun misi ini dengan dasar iman kita kepada Yesus Kristus yang akan tentunya selalu siap menopang dan menolong kita. Oke, kami undang Pak Penatua Adri ya untuk memberikan doa pembukaan. Pak Penatua Adri, silakan. Ya, tugas pembukaan kelas menyambut doa saja. Tapi saya naik lagi menyambut lagi. Oh iya. Bapak di sana kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami dari berbagai aktivitas yang masing-masing untuk kami di dalam gereja GKI Ciledug Raya. Bapak di sana terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami akan bersama-sama di dalam kegiatan untuk kami belajar bersama bagaimana memperkuat kompetensi kami sehingga nantinya kami boleh mendapatkan berkat dari kompetensi yang kami miliki dan berkat itu juga kami boleh berbagi dengan sesama kami. Kalau sebentar nanti kita akan menyampaikan firman-Mu memperlengkapi kami Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada Pendeta Des kemampuan untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan bangsa sehari-hari. Mohon Tuhan dapat berkati juga bersama-sama dengan kami di dalam proses kegiatan kami mulai dari awal hingga akhir nanti. Inilah doa kami yang bisa kami ucapkan dan terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Amin. Kita menyiapkan agenda untuk kita mendengarkan doa hubungan firman Tuhan ya, maksudnya jadi jadi kita sebelum melakukan kegiatan workshop, sebentar lagi saya akan mengundang Derades untuk memberikan sedikit renungan untuk kita semua. Derades adalah pendeta dari GKI Maluku Utara. Nah, mari kita sambil kita siapkan diri dengan kita menyanyikan persiapkan hati Tuhan. Siapkan hati Tuhan.
Membaca satu bagian firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa namanya sedikit paling sebulan. Ya, saya ingat kata sedikitnya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, waktu saya dihubungi sama Pak Aldi untuk membagikan renungan singkat, sebenarnya saya agak bersyukur, gitu ya, karena selama saya jadi pendeta, saya selalu ditempatkan di pembinaan kategori. Ya, saya mungkin Pak Aldi lebih ahli kalau soal seperti ini, sambil yang melihat saya dan orang yang kenal ini. Nah, tetapi Bapak Ibu tiba-tiba, gitu ya, perhatian saya tertuju kepada kata gospel ini. Bapak Ibu tahu ya, gospel artinya kepanjangannya apa Bapak Ibu? Kesaksian dan kebenaran. Nah, kenapa bagi saya ini menarik, gitu ya? Kalau sekarang saya tanya nih sama Bu Esti, gitu ya? Menurut Esti, ketika mendengar kata kesaksian dan pelayanan, berarti di situ ada berapa kenyataan?
kesaksian dan pelayanan. Katanya itu selalu diletakkan di antara satu atau beberapa hal untuk menunjukkan kepada kita, dan ada beberapa kenyataan atau fakta yang harus hadir bersama-sama. Ini beda kalau misalnya dikatakan dan mesti itu garis miringnya Pak Iwan. Kalau mesti suatu saat tidak ada nggak apa-apa, asal ada Pak Iwan. Tapi kesaksian dan pelayanan itu dua hal yang menurut saya Bapak Ibu dalam pemahaman sederhana saya ini harus ada bersama-sama. Nah, yang menariknya Bapak Ibu begini, ketika dikatakan tentang kesaksian, kenapa kata-kata itu justru harus mendahului pelayanan? Diletakkan di bagian yang pertama. Sebelum engkau melayani, ada kesaksian ini di sana. Lalu kemudian saya mencoba merenungkan betapa di dalam Alkitab, Bapak Ibu dan Saudara, ya, kata kesaksian itu menceritakan bagaimana Tuhan menceritakan kepada setiap orang. Ketika jemaat bertambah-tambah, mereka bertambah-tambah itu karena apa, Bapak Ibu? Apakah karena ada bagian sembako? Apakah karena ada latihan misi seperti ini yang dilakukan hari ini? Atau ada seminar kesehatan? Ada bagi-bagi obat-obatan? Bukan. Rupanya jemaat pertama itu mulai itu bertambah itu karena ada kesaksian. Ada sesuatu yang diceritakan. Dan itu tentang apa? Tentang siapa, Bapak dan Saudara? Tidak lain tentang Yesus yang menebus dosa, yang memberi hidup bagi manusia. Nah, ini penting sekali ketika kemudian ya, kita berada di bawah payung gospel ini yang harus selalu diingat. Saya yakin ketika kita hari ini berseminar, ya, tentunya adalah mencapai kemenangan pribadi dan sukses bisnis. Saya yakin Bapak Ibu bisa mendapat seminar yang sangat di luar. Mungkin juga bisa lebih hebat lagi. Banyak orang bisa melakukan seminar-seminar seperti ini. Tetapi ketika dia kemudian dilakukan di dalam gereja, di dalam lembaga gereja, nah ini yang penting. Di situ, payungnya itu harus bercerita tentang apa? Tentang kesaksiannya. Jadi Bapak Ibu belajar hari ini, gitu ya. Kalau tadi saya bertemu dengan Bu Ani, gitu ya. Bu Ani ini seorang pengusaha di bidang Indonesia. Jadi Bu Ani akan diperlengkapi di sini. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemudian setelah ini Bu Ani bisa mengkomunikasikan bisnis passion ini, gitu ya, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah ini yang menarik, kadang-kadang kita lupa ini bahwa kadang-kadang akhirnya gereja kita itu menjadi tempat kita pembinaan dan kita melupakan tentang kesaksian ini sebenarnya. Ya mungkin nggak suatu saat setelah kita dibina soal bisnis atau soal apapun, masalah memasak, gitu ya, misalnya juga mengatur anak-anak di dalam nanti mereka berpendidikan, menata masa depan mereka, tapi bagaimana semua itu kemudian pada akhirnya menjadi suara kematian. Beberapa saat yang lalu di gereja kami punya pembinaan yang namanya kelas bina iman. Biasanya di dalam kelas itu kami membahas buku-buku, ya. Nah, buku yang baru kami bahas yang baru selesai adalah keluar dari keluarga masuk ke dalam dunia. Bapak Ibu kalau nanti berminat carilah buku itu dan baca. Ini berbicara tentang bagaimana setiap orang Kristen, gitu ya, lewat percakapan, lewat pekerjaan mana mereka itu bisa menyentuh orang lain. Ini bukan soal memberi makan ya, Bapak Ibu ya. Bukan. Ingat, kerajaan Allah itu pertama-tama bukan tentang apa, Bapak Ibu? Makan dan minum. Itu hanya hal yang bertambah. Kalau bisnis ini menghasilkan sesuatu kepada Bapak Ibu, gitu ya, namanya nanti ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, Bapak Ibu harus punya visi dan misi. Bagaimana lewat pekerjaan tangan ini pada akhirnya orang lain bisa tahu bahwa di situ itu ada Tuhan, gitu ya, yang Bapak Ibu percaya, menolong Bapak Ibu
untuk mengalami keselamatan. Pada akhirnya semuanya kelihatan berbeda. Bapak kita sibuk melakukan apapun. Sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya? Membuat orang percaya, gitu ya. Membuat orang meyakini, oh ya aku punya juru selamat. Nah kira-kira kalau kita sebagai gereja itu sudah pernah di mana sekarang? Apakah kita masih tak belajar untuk mengintegrasikan soal kesaksian tadi? Nah, kita perlu memikirkan hal itu. Apapun nanti yang Bapak Ibu pelajari hari ini, gitu ya, biarlah Bapak Ibu juga terpanggil pada akhirnya, ya, untuk bisa bersaksi bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat kata-kata Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu sebagai seorang yang punya bisnis jual kue pada saat ini, gitu ya, entah bagaimana seseorang yang berbisnis dengan Bapak Ibu pada akhirnya itu bisa menjadi sahabat dan teman yang bisa mempercakapkan Kristus. Saya juga nggak tahu gimana cara, tapi pikirkan lagi. Karena namanya menjual kue atau bisnis fashion atau apapun bisnisnya, pada akhirnya ujungnya itu adalah bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan. Dan itulah yang memberi nilai plus ketika kita berada di dalam gereja. Nah, Tuhan sudah berkata di sini kepada kita, dan kamu akan beri plus. Kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem orang sering berkata adalah simbol dari lingkungan terdekat kita. Dan apapun yang kau kerjakan. Kita hadir di sini saya yakin pertama-tama khususnya bukan supaya nanti setelah ini bisnisnya dapat lebih banyak, hanya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kita vacation, gitu ya. Kita bisa beli rumah baru, kita bisa beli rumah baru. No, Bapak Ibu dan saya harus punya visi yang lebih jauh lagi. Dan ini harus menjadi jalan untuk saya memberi kesaksian yang baik. Gitu. Ya, saya mendoakan kiranya ke depan hari ini melalui firman ini, gitu ya, setiap pembicara kita juga akan dibawa oleh Tuhan sehingga kita bisa diarahkan kepada kalian. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan bila Engkau mempercayakan banyak hal dalam tangan kami. Kau juga menyediakan kesempatan yang banyak untuk belajar, memaksimalkan talenta-talenta yang Engkau berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami senantiasa mengingat bahwa setiap hal-hal yang kami bangun, yang kami pelajari itu adalah hal-hal yang disebut oleh firman sebagai bagian-bagian yang ditambahkan. Sesungguhnya yang paling utama adalah bagaimana kami mencari kebenaran, dan itu adalah kerajaan. Kami merindukan Tuhan hari ini dan bahkan juga seterusnya. Kami boleh terus memperlengkapi diri kami, bukan pada akhirnya supaya kami tercukupi secara pribadi. Kami boleh mengalami lebih dari yang ada pada hari ini, walaupun itu juga benar dan tidak dilarang oleh Tuhan. Tetapi biarlah kiranya sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, kami mempunyai cita-cita yang lebih jauh dari itu. Tidak lain adalah bagaimana supaya lewat itu semua kami pada akhirnya boleh menceritakan tentang Engkau. Bukan hanya menceritakan secara tidak langsung, bahkan kami juga boleh menceritakannya dengan langsung. Kami mengingat begitu banyak perjumpaan Engkau berikan kepada kami lewat setiap pekerjaan tangan kami. Ada banyak orang yang kami rindu. Dan biarlah kiranya kami selalu mengingat sejauh mana dalam perjumpaan-perjumpaan itu kami mau membagikan tentang Kristus. Di dalam sebuah lagu yang telah kami nyanyikan sebagai iman yang boleh jadi juga sebagai pengakuan iman kami. Kami berkata bahwa kami harus bersaksi bukan hanya dengan karya, tetapi juga dengan perkataan. Kiranya kami berdoa di masa yang akan datang. Komisi kesaksian dan pelayanan juga boleh memperlengkapi kami. Bagaimana kami boleh diingat dalam berkata-kata mempercakapkan iman percayakan keselamatan yang kami terima dari Engkau melalui setiap pekerjaan kami. Tuhan yang akan menolong kami menjalani hari ini di dalam hari Tuhan. Kami percaya kasih setiamu yang akan menolong kami menyambut apapun yang datang.
Yesus makin berdoa. Amin. Singkat ya ini ya, jadi dari saya mendengarkan tadi firman Ibu itu sangat mengingatkan budaya dan juga kita semua yang di sini ya, bahwa kita semua ada di sini berkat kasih karunia Tuhan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang workshop bisnis ya, kita berharap apa yang Bapak Ibu dapatkan nantinya tentunya seperti yang Pendeta sampaikan boleh menjadi kesaksian kita bersama ya, dan boleh membawa kemuliaan Tuhan untuk apapun yang kita kerjakan gitu ya. Jadi kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh menguatkan kita dan menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pendeta. Saya silakan pembicara sudah sambil memperkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama Kak Keti, boleh maju. Kak Keti ini sebenarnya cuma ramai, saya senang sekali bisa ketemu. Kami dulu sama-sama di industri keuangan ya Kak Keti ya. Jadi senang sekali hari ini berbicara dulu. Kak Keti ini adalah Certified Life and Wellbeing Coach ya. Nanti detailsnya Bapak Ibu bisa baca ya, karena ya karirnya panjang juga ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ada di lembaga materi yang kami bagikan. Tapi beliau mengkhususkan diri sebagai life and wellbeing coach. Thank you Kak Keti kehadiran hari ini. Dan ini Kak Keti sudah yang ketiga ya untuk diketahui untuk membawakan business coach kali ini sudah yang ketiga. Jadi Kak Keti. Dan yang kedua adalah kami persilakan kita. Nanti adalah Certified Transformational Leadership Coach. Bapak Ibu nanti ditanya maksud ya, ini transformational leadership itu seperti apa ya. Jadi beliau berdua yang akan membantu kita hari ini memberikan materi ya. Semoga materi kita hari ini akan membawa manfaat yang berguna bagi personal victory ya, kemenangan pribadi juga bisnis yang Bapak Ibu saat ini sedang jalani ya. Mungkin tanpa panjang-panjang nanti karena waktu kita juga sudah mulai ya. Jadi saya serahkan kegiatan ini kepada Kiki dalam hari kita. Thank you Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu. Suaranya kurang keras ya, ini belum kopinya pada kali tapi di bawah ya. Oke, senang banget saya pagi ini dengan kalian kita bisa diundang aja lagi di kelas 2 untuk membawakan workshop. Ini merupakan kali ketiga, berarti kita jadi saya juga happy ya teman-teman dengan kayak saya cukup familiar di sini. Thank you udah mengambil waktu untuk yang ketiga kali dan buat Bapak Ibu untuk yang baru. Semoga materi hari ini bisa impactful, bisa bermanfaat baik untuk pengembangan self development dari Bapak Ibu termasuk juga impact bisnisnya. Tadi mungkin kami aku biasa panggilnya sih dengan MB itu dari dulu. Bisa menjelaskan secara total saya. Yang saya ingin yang ingin saya highlight adalah bagaimana Tuhan membuka jalan saya dari yang saya hampir 22 tahun sebagai pegawai korporasi. Saya 10 tahun di banking dan hampir 12 tahun di asuransi. Untuk areanya juga operation and service, jadi lumayan stressful gitu ya. Dan mungkin di saat itu hidup saya hanya sebagai autopilot. Namun pagi kursi rumah berangkat break makan siang, pulang pas melihat ke bawah sengaja perjalanan enggak lagi udah agak sepi di belakang ya, sampai akhirnya di dalam perjalanan saya
saya mengalami suatu perubahan di kehidupan dan bisa mempertemukan penuntut saya sama saya sekarang sebagai seorang coach. Ya. Coachnya itu juga saya pikir dengan pengalaman saya sebelumnya, mungkin saya akan sebagai corporate coach, yang mungkin juga sebagai executive coach. Maka kenapa pembawaan itu barangkali. Jadi saya banyak kalau tadi dibacakan di CV saya, kok profil saya banyak banget gitu ya. Itu salah satu sekolah-sekolah yang saya ikuti. Gitu. Gimana untuk memperkuat kalau saya sebagai coach, itu apa yang saya ikuti. Termasuk kalau Bapak Ibu tadi masuk, ini foto-foto apa sih, kartu apa, nanti kita akan coba mainkan. Ini juga saya harus mengambil sekolah yang cukup lama untuk bisa mempraktekkan menggunakan kartu itu saat kita melakukan coaching. Ya. Sampai akhirnya saya mendirikan suatu platform. Ada tentang hijau itu tulisannya lerem. Mungkin yang kalau asal kampungnya sama kayak saya dari Jogja, antara itu bahasa Jawa artinya pernah. Jadi kenapa saya bikin satu platform ini, karena saya ingin membuat individu itu bisa lebih fokus, tahu kapan dia mesti jeda. Jadi saat dia untuk lari lagi menuju goalsnya bisa lebih direct gitu ya. Jadi kenapa saya bikin satu platform ini, dan ini saya nggak sendiri, saya juga dibantu oleh Kak Devika dan ada beberapa coach juga yang tergabung di sini. Yang kita kelola apa sih sebenarnya secara kita sebagai manusia ini harus bisa menemukan balance as a well-being sendiri. Jadi ada 8 pilar, ada kesehatan, finansial, mental, bersosialisasi, jiwa, raga, semua dari sini. That's why materi hari ini sebenarnya saya akan banyak mengulik diri pribadi dulu secara personal story, kenali diri, kenali strength kita, kenali area yang mana yang bisa improve, sehingga bisa mendukung untuk mencapai kesuksesan bisnis. Saya mulai ya. Oh, kemudian saya juga pertama juga pertanyaan utama saya Mbak Devika. Dia boleh terlihat muda kecil, ya. Tapi sebenarnya secara usia juga sudah cukup banyak lama perjalanan hidup yang nggak main-main, dan pada kita yang tentang perjalanan sebenarnya sudah diharuskan pensiun untuk secara usia. Sekali lagi mungkin Tuhan berkehendak baiknya mendapat kesempatan untuk kembali bekerja. Silakan pada kita. Ayo. Jadi untungnya program hari ini kita jadinya hari Sabtu. Kalau hari kerja mungkin saya bisa sendiri. Karena kalau dari saya udah sibuk dengan meeting-meeting di kantor. Silakan Mbak Devi. Ya, jadi kalau kemarin bulan apa ya? Jadi saya udah semacam pensiun ya waktu itu ya. Jadi saya kalau UG sama Bu Devi di Industrial Finance saya juga, tapi beda buku gitu ya. Saya dari Astra. Mungkin pernah dengar MBF. Nah itu saya bekerja di sana 28 tahun. Secara Astra memang pensiun itu 55. Nah, saya udah lulus cum laude ya istilahnya kalau pensiun di sana. Kalau yang duluan begitu deh kok. Jadi udah lulus cum laude, terus karena katanya ya manusia itu kan mamalia. Hewan mamalia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu baru merasakan gairah hidup kalau memaksa hewan, dan yang dipaksa itu tetap melakukan perlawanan, itu gairah hidupnya meningkat, betul kalau melihat. Tapi kalau dikasih maksanya yang pasrah, itu makin lama katanya si hewan mamalia itu makin lama makin hidupnya tidak berarti dan akhirnya mati dengan sia-sia. So Bapak Ibu, katanya manusia itu mamalia, betul kan? Dan butuh yang untuk sesuatu dipaksa. Jadi sebulan pertama saya tiba-tiba ada yang ngajak meeting WA juga sering tenang. Sebulan pertama, bulan kedua saya mulai cari-cari dan yang lagi cuma kemana? Nge-mall, tapi cuma window shopping. Cuma buat sesuatu, gue pengen sesuatu yang ada aktivitas rutin. Sampai akhirnya Tuhan berkenan mengizinkan karena saya networkingnya dibilang cukup baik ya. Diajak sama mantan bos untuk berkarya lagi. Jadi saya jadi prajurit korporat lagi di salah satu perusahaan di Rasul Said Kuningan. Jadi saya member PJKA lagi setelah sekian lama. PJKA tahu ya Bapak Ibu ya, kata kita bukan kereta, pulang Jumat kembali akad. Jadi harusnya kemarin malam saya pulang, tapi karena diajak sama mantan atasan saya juga Pak Widya dan temannya Pak Wisnu untuk
berkarya lagi di BKI. Jadi networking itu nanti kita belajar Bapak Ibu, networking itu benar-benar buktinya saya bisa praktek akhirnya bisa jadi prajurit kapalan lagi. Walaupun usianya udah memang dari umurnya di kasar, tapi masih bisa berkarya di tempat lain. Jadi saya punya masa lagi, rutinitas lagi dan berkarya kembali dan akhirnya bergabung di sini juga. Itu ya Bapak Ibu. Biasa ya umur dan pada saat tapi semangat ngobrol. Oke, kita langsung aja. Nah, hari ini yang kita pelajari nggak sulit-sulit banget sebenarnya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan. Cuman gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita refresh lagi? Gimana kalau kita stimulate lagi? Mungkin masih ada hal-hal yang sampai nggak terpikir. Jadi hari ini kalau pada dalam personal victory itu kemenangan pribadi. Ya, mungkin kalau kayak Mbak Devita yang masih aktif atau KG atau saya dulu, kemenangan pribadi kita adalah kalau KPI di kantor, target di kantor bisa achieve. Sekarang saya membawa Bapak Ibu target buat diri sendiri. Jadi nggak usah melihat orang lain, nggak usah melihat keluarga, target buat diri kita kok. Itulah sih kemenangan. Dari sini setelah kita tahu definisinya kemenangan victory, kita self reflection kita lihat si KPI ini style-nya di mana, kekurangannya di mana, adanya di mana lagi yang bisa diimprove. Itu nanti akan kita bantu. Setelah kita udah dapat funding kita, udah dapat ilmunya, kita kembali dong pola pikir, good habit kita untuk sampai kemana? Itu tujuan kita. Sekali lagi, hari ini kelas ini mengenai yang pribadi. Jadi tujuan semua beda-beda. Nah, jadi jangan mengkompar dengan sana. Saya dengan tujuan pada kita, kayak apa tujuan pada kita? Jangan. Kita fokus hari itu. Dan yang terakhir, kita udah tahu style kita udah tahu tujuan kita. Main masalah. Karena bisnis hari ini, kayak saya pendidikan membuat service dari training dan coaching, saya masih baca apa sih yang mana sekarang. Kurangnya saya di mana? Apa saya perlu kolaborasi? Apa saya perlu dan mungkin beberapa mungkin bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, termasuk mungkin yang SME, yang retail itu saya. Jadi hari ini kita akan belajar 4. Oke ya. Dan karena kita mulai ada kelar, mungkin nanti ada beberapa area kita akan percepat termasuk kelas kerjanya dari Bapak Ibu. Oke. Untuk ice breaking, saya serahkan ini ke Mbak Devita karena dia punya. Silakan. Bapak Ibu, karena kita mau bikin kelompok supaya menyeimbangkan kekuatan, ini baru berdua, ada yang dengan migrasi ke kelompok sini. Ibu mungkin mau dengan kita, biar berdua di sini. Iya, yang di luar sini. Kita ada siapa? Jelas atau Yuli? Asik. Itu kita kocok. Berempat ya. Thank you. Bapak juga tuh mau ikutan? Ibu mau ikutan tuh? Silakan Bu, biasa dulu. Mungkin mau rapat ke meja mana ada kertas kerja nanti yang harus dikerjakan juga. Jadi makanya kita perlu meja. Iya. Silakan kalau ingin bergabung. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu ada rules gamesnya. Setiap kegiatan yang bisa mau sharing, udah apa lah ya. Pokoknya mau berdoa ya, kebeli juga ya. Jadi kita akan memberikan apresiasi. Kan tadi biasa tadi manusia itu mamalia yang butuh mangsa kan. Nah, mangsa kita ini adalah mau sharing, mau tanya, mau berbagi pengalaman, dan itu nanti diapresiasi. Di sini ada beberapa dolar, ada berapa? 20, 10, 20 dan 10. Nah, berapa dapatnya 20 atau 10 tergantung kebaikan hati para ini yang speakernya. Nah, jadi kalau dikasihnya nanti banyak terima kasih nanti dapat lagi ya. Jadi terima kasih. Banyak. Jadi itu ya. Oke, siap untuk berlomba untuk kondisi yang tersebut. Hadirnya ya, dan ada sponsor langsung. Sponsornya nggak ada ya.
Di sesi berikutnya kita akan bawa masing-masing produk ya untuk tujuh. Nah, kita akan mulai tadi yang datang pertama yang datang siapa tuh? Yang pertama hadir. Bu Artin ya, boleh dikasih Bu. Ini udah dari orangnya langsung. 30. Kalau pilih kita sosmed dia langsung sehati kan yang variannya luar biasa. Nah, oke, sekarang kita sudah bang ya, kita ikut di sini ya, walaupun ini datang caputannya. Oke, nah, tolong sekarang setiap orang melakukan diri. Bisnisnya apa? Ada bisnis atau ada rencana mau bisnis apa silakan. Karena kita urusan bisnis ya. Kemudian mungkin kita tolong setiap orang menuliskan visi-visi atau goalsnya apa sih ikut acara kita hari ini. Nanti setiap kelompok kita minta akan menempelkan di kertas putih di belakang ini. Oke. Siapa yang mau mulai duluan untuk memperkenalkan diri? Oke, langsung dapat mulai dulu. Oke, ini silakan. Ya, jadi silakan. Dari GKI mana? Salam, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Saya dengan flow dari GKI Bijak. Bijak dari mana? Bintang Jakarta. Kan sekarang GKI Bijak. Bijak. Taruh Jakarta kan ada Bintama juga kan? Iya. Bintama masuk tanggal selatan. Oke. Ada yang juga nih apa? Jadi kebetulan saya sudah masuk jadi UMKM. Dan saya juga udah ikut jadi trainer Jakarta Selatan. Cuma saya tertarik di sini ada seperti tadi Ibu Pendeta bilang ada kesaksian dan pelayanan. Nah, jadi saya mau Tuhan turut campur dalam usaha saya. Jadi seperti Ibu bilang kita dari perkataan mau bersaksi. Jadi kebetulan Bu bersinergi Bu karena suami saya jalan donor. Jadi saya itu cemilan sekenyang main course. Saya buat bubur sum-sum suji itu resep dari keluarga dari suami saya orang Surabaya. Dan satu lagi saya keripik singkong manis pedas karamel. Jadi kuliner gitu. Jadi kebetulan yang mendorong saya ini ada salah satu dulu saya pernah kerja dulu di salah satu artis lah. Dilihat saya kreatif, udah maju. Jadi berkat beliau juga dan doa ibu saya, ya puji Tuhan, saya masih kecil-kecilan sih masih UMKM, saya udah ada di Instagram saya namanya Toko Flow, tapi masih kecil-kecilan. Dari cemilan jadi 10 cemilan. Amin. Ya, baik. Oke Bu, thank you. Tujuannya berarti mau belajar ya Bu? Saya mau belajar, saya banyak mau belajar karena dari belajar itu kita bisa pintar dan saya bisa berkenalan dengan semua di sini. Ya karena sini orang-orang hebat pasti. Saya mau lah. Thank you. Tunjuk kelompok lain yang dipilih kita kelompok perwakilan ya. Yang pertama dulu Ibu kok tunjuk kelompok lain yang pengen dengar perkenalannya. Karena ibu saya punya keluarga saya banyak di GKI Cinere. GKI Cinere. GKI Cinere. Baik, kita sambut Ibu lagi. Bapak Ibu, terima kasih. Saya Akhir dari GKI Cinere. Kebetulan saya mewakili Castle. Saya koordinator bidang keterampilan dan lanjut. Wah, itu kakak ipar saya Ibu Sarah. Oh iya, Ibu Sarah kakak ipar saya. Oh iya. Langsung. Jadi usaha saya bidang fashion dan aksesoris. Saya mendukung fashion evolution. Saya membuat produk-produk dari kain pecah dan bahan-bahan sisa produksi kayu,
banyak tujuannya kan udah ikut yang lalu saya pengen ikut lagi apa gitu. Tujuan saya mengikuti kegiatan ini, sebelumnya saya sudah pernah ikut di pelatihan yang pertama dari Medba. Sekarang saya mau mengembangkan lebih dalam dari kemampuan saya supaya kerjaan dan usaha saya sejalan dengan apa yang saya lakukan itu sih. Sejalan dengan siap, terima kasih kembali. Baik, kalau siap dari dua kelompok yang lain. Yang saya kenalnya sama Ibu. Oh maaf saya malah. Yang lain sekarang beda dulu ya. Oke, Firly, silakan. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Hari ini kita bisa kembali karena saya juga kembali teman-teman yang masih semangat ya kalau jadi di Papua. Hari ini bisa lagi kita semua masih dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih juga kepada anak-anak coaching yang bersedia kembali untuk memberikan coaching yang mereka ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar disemangatkan. Biar kemarin kalau dari Kalau sekarang pengennya naik terus. Siap. Terima kasih. Ayo, mau ini saya pasain oke. Oh iya, lupa juga. Bu Yuli deh, Bu Yuli. Kan kita satu kayak juga. Selamat siang teman-teman semua. Saya ini dari kita pertama. Oleh karena kita ini pertama tadi sudah 11 panas. Jadi kalau kita pesan dari kita. Yang keduanya mungkin saya jawabnya sebenarnya saya pengen di semangat lagi. Semangat ya karena kemarin gol-gol ada beberapa yang belum tercapai. Dan tetap bikin ada tugas ya. Ini ada saya ada 5 ya. Dan ada juga yang sebetulnya apa namanya penting banget itu tapi karena sama dengan mereka itu justru itu tidak tercapai atau belum tercapai. Jadi tujuannya mereka menjadi smart coach termotivasi kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu silakan sudah menulis tujuannya itu ini ada kami yang pengen dicapai dalam sesi kita kali ini ya. Buat yang sudah silakan dinyatakan di kertas putih di meja belakang. Yang ikut perspektif yang sudah tulis boleh kita katakan di layar beta ini. Tujuannya ikut sesi kita kali ini ya. Waktu pertama juga saya pengen mencapai 1 miliar dalam 3 bulan. Juli. Tapi Kalau merasa tujuannya ada banyak, ada 2 keluarga, buat batas yang silakan menuliskan 1 bulan 1 bulan. kemudian jangan bikin ceruk ya, jangan bikin ceruk, jangan bikin ceruk.
Jadi sebelum masuk Victory, itu bersama Victory itu 3 hal pertama yang wajib dimiliki supaya bisnisnya bisa berjalan. Nah, kenapa kita ajak ke sana? Saya pengen nanya suatu cerita tentang pohon. Soalnya teman-teman baru nemu IG story mengenai pohon. Pohon yang besar. Kalau Bapak Ibu lihat, kelihatannya lebat, daunnya banyak, rimbun, apalagi kalau dia berbuah, itu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kedalaman akarnya seberapa dalam? Ibarat orang kalau bisnis sukses, kelihatannya dia udah punya rumah mewah, kendaraannya udah mobil keluaran terbaru, cabangnya di mana-mana, orang cuma melihat suksesnya seperti itu, kelihatan dari luar. Tapi ternyata untuk bisa satu biji itu harus ke dalam mati. Dia menjauhi dulu sinar, dia menembus ke dalam, dia membuka kekuatannya lewat kegelapan. Justru ujian bagaimana kita sebagai seorang pebisnis mulai dengan cara orang tidak tahu bagaimana cara memulai, apa yang terjadi pada saat kegagalan kesulitan, itulah ujiannya. Pada saat kita bisa membentuk akar dari bawah tanah itu ke dalam makin kuat, sekaligus kita juga mengangkat ke atas. Mulai kelihatan cabang, dahan, buka cabang, berbunga, berbuah, daun, berbunga, berbuah, tapi juga sekaligus akarnya makin kuat. Coba Ibu, filosofi pohon tadi itu yang saya pengen ajak Bapak Ibu. Jangan cuma lihat bisnis itu bagus dari luar, udah sekian tahun udah jadi. Tapi bagaimana di sini kita kenali diri kita sendiri. Setuju? Kita kenali lebih dalam. Dengan cara nanti kita perkenalkan lagi Bapak Ibu yang sudah ikut di kelas kami sebelumnya, ini namanya intuitive coaching card. Bukan kartu tarot, tadi ada yang bilang ini kartu tarot, bukan. Ini kartu bagaimana kita mengasah kenali diri. Jadi sebagian besar manusia adalah makhluk visual ya. Bapak Ibu kita bisa asah apa saja sih sebetulnya kita pengen ngomong, kita tahu cara ngomongnya. Nah kalau ini yang membantu menjembatani komunikasi logika kita, pikiran kita dengan pikiran dosennya. Jadi kita ajak berkomunikasi diri sendiri, nggak usah ikut orang lain. Apa yang menurut Bapak Ibu benar itulah adanya. Jadi nggak ada yang salah, semua benar. Jadi Bapak Ibu, aku lagi bingung hari ini tentang air, ikut kelasnya apa? Saya biasa kalau katanya, wah ini saya bingung ngapain ya? Ada case nih masalah komunikasi mana? Saya ikut di mana? Saya udah ambil kartu misalnya, saya dapat kartu ini misalnya. Kartu ini transportation. Transportation itu mau masa sendiri ke titik lain. Berarti saya perlu belajar bagaimana membuka niat saya, ide saya ke atasan saya. Saya belajar apa dari terapi? Terapi itu banyak gerbong, jadi jangan sekali cuma satu gerbong aja, tapi banyak gerbong, satu dan seterusnya. Ini cara kita berinteraksi dengan kantor. Nanti Bapak Ibu kita belajar ya. Jadi sekali lagi bukan mistik, bukan apa-apa. Kita belajar di sini kartunya kartu temukan dulu. Nanti kalau ada acaranya kayak begini mau dan saya kartu-kartunya. Nanti kita belajar bareng. Bapak juga ya pernah main ya. Nah dari sini teman-teman sekali lagi kita belajar kemenangan pribadi adalah akar yang ada di bawah tadi. Apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan saat orang lain tidak ada, saat sendiri, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi kesulitan. Itu yang kita belajar bersama. Setuju? Pada akhirnya nanti Bapak Ibu kita bisa jadi kalau ada masalah kita Bapak yang udah ke atas, kita belajar dari sini. Apa saja menurut kita. Nah kita dalam dulu akar-akar kita bersama. Oke? Sip, kita lanjut. Boleh dibantu klik sini, sini aja. Nah sini Bapak Ibu kita bisa lihat kemenangan pribadi itu fondasi sekali akar. Fondasi dari kesuksesan sejati. Nggak cuma lihat lebatnya, pepohonan, daun dan segala macam, tapi kita belajar mendirikan fondasi. Kalau nggak ada fondasi, kalau nggak ada akar, apa yang terjadi? Nggak kuat. Kuat nggak pohonnya? Nggak kuat. Jatuh, gampang, karena angin sedikit aja udah keluar. Kita belajar
kemampuan berfantasi. Kemudian tentang atas diri sendiri, kita bisa konsep dalam hubungan antar pribadi. Bagaimana kita mengatasi galaunya diri sendiri? Bapak Ibu tahu kan genset yang zaman sekarang? Bapak Ibu, saya di Astra itu ngurusin anak-anak teknik. Tugas saya 19 tahun itu ngurusin mereka. Gimana mereka galau? Bapak Ibu di sini mungkin yang punya anak-anak remaja mau masuk dunia kerja, saya ngurusin mereka. Masuk dunia kerja baru dikirim ke Astra loh kan, Astra ya. Kirimnya ke Balikpapan ya, yang banyak ekspat ya. Terus apa yang terjadi? Baru saya kirim, masuk bandara dan telepon saya, Bu, saya resign aja ya Bu. Lah kamu saya kirim ke Balikpapan, belum sampai ke Jawa Barat gitu. Belum sampai ke sana, ke Balikpapan doang, bandara paling jauh kenapa? Nggak satu. Padahal Bapak ini baru MPI di Astra, karena penalti yang kalau mau berhadir di 100 juta. Kalau kita berpikir investasinya kan, begitu dia bilang saya mau desain ya Bu, kenapa? Di sini mallnya biasa aja, nggak kayak Jakarta. Oke, terserah. Ya Bu, terus kamu pulang naik apa? Kita nggak biayain kamu pulang ya? Kamu, saya belum bisa dikirim sama orang saya tiket. Balik ke Jakarta, siapa yang saya temuin? Orang tua ibu yang sama. Bapak Ibu, kayak gitu, apa yang terjadi? Salah siapa? Orang tua. Karena ngasih fondasinya kurang kuat. Kalau real case, begitu kita kirim ke pelosok yang lebih jauh lagi, bikin masalah. Lagi sama cewek Kalimantan. Saya dijalannya sama orang tua cewek yang di Kalimantan. Karena mereka tidak bisa menghadapi tantangan yang semua bukan anak, tapi kita sebagai GNX yang punya anak. So Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa deal dengan diri sendiri, itu yang terjadi. Dan saya tugasnya membuat mereka bisa form dengan tugas mereka dengan cara seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman pribadi itu tetap sebagai fondasi dan bagaimana kita menghadapi tantangan. Kemudian tantangan yang dimiliki perlu percaya diri dulu. Jadi kalau tadi saya pengen semangat, saya pengen motivasi. Hello, motivasi bukan beli di mall. Tapi bagaimana kita cari orang-orang yang berpengaruh dalam circle terdekat kita. Bapak Ibu, kalau circle terdekat kita gosip, apa yang terjadi? Ikut gosip, ya kan? Karena pribadi kita ditentukan dari circle terdekat kita. Dari 3 sampai 5 orang terdekat kita. Makanya saya boleh sama orang buat. Karena kalau enggak, saya down gitu dengerin. Tahu kan politik fair ya, kalau di kantor, aduh pusing deh. Makanya saya di luar itu saya sama security, sama orang-orang yang di luar. Saya active, everybody itu coach. Setiap coach juga butuh coach. Kayak pertama itu butuh transformasi kan, sama aja. Jadi Bapak Ibu coba deh, periksa circle terdekat Bapak Ibu sekarang. Orang-orang yang berpengaruh mereka motivasi atau enggak? Karena motivasi nggak perlu dicari dari luar, tapi berasal dari sini. Nah, dari mana? Dari circle terdekat kita, gitu ya. Nah, kemudian kita juga menciptakan solusi yang saling menggunakan win-win solusi dan mencapai hasil yang luar biasa. Bapak Ibu, win-win solution itu bukan berarti apa ya? Lo pernah, gue juga pernah ke sana. Tapi cara mendapatkannya itu yang perlu ikut request berdasarkan jalan Tuhan, bukan jalan yang aneh-aneh ya. Belum selesai, lu orang tua juga kok kejadian kan di itu kan, ya kan? Itu kan bukan solusinya sesuai jalan Tuhan kan? Yuk kita cek nanti apakah jalan yang kita lalui ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Cermati gitu. Oke, di sini ada yang mau komen. Setuju? Kemenangan pribadi itu penting. Akar kita yang di bawah itu yang menjadi hal utama. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kudu punya visi yang jelas Bapak Ibu. Ujung-ujungnya Bapak Ibu itu mendirikan forever, mendirikan bisnis. Mau kemana? Kan ibaratnya gini ya. Saya mau pergi, panggil taksi. Terus taksinya sampai di jalan stop. Bukan yang udah pesan, kalau pesan kan udah jelas tempatnya. Saya mau sampai berarti ditanya, "Bu mau kemana?" Terserah Bapak, saya bilang dia pergi dari sini. Tadi udah tukang taksinya mau kemana?
Oke, misalnya jadi, kamu maunya apa? Belum tahu dulu. Coba kasih tahu saya maunya apa. Memang. Jadi saya kita ada Bapak Ibu yang ada di sini. Yuk belajar. Bapak Ibu maunya apa? Jelas dulu, punya visi yang jelas. Selama visinya nggak jelas, selama kita nggak tahu mau ke arah mana, bingung. Ini oke, di sini aja. Ada semuanya lagi. Jadi visi yang jelas adalah salah satu poin untuk menentukan kita mau bergeraknya gimana dan apa saja yang kita mau. Oke. Terus kita juga pasti mencari tantangan. Apa aja? Kebayang nggak Bapak Ibu selama hidup kalau nggak pernah ada tantangan, kita tidak ada masalah. Bisa merasakan punya passion. Justru orang punya passion kalau kita bisa mengalami satu tantangan. Betul nggak sih? Dan kita bisa celebrate, bisa ngerasain, saya achieve satu tantangan ini dan aku pernah berikutnya. Jadi kalau ada yang sampai Pak Jokowi itu berapa kali juara berapa kali dia juara? Karena dia merasa udah menang sekali, menang lagi dan menang lagi. Setiap kita tuntutannya adalah sekarang menang terus. Betul nggak? Sekali menang jalani supaya menang lagi. Itu tuntutan Bapak Ibu sebagai leader dalam bisnisnya Bapak Ibu. Apa jadi kalau tidak sekali menang karena asal menang. Terus menang ini bulan-bulan. Apalagi saya di Jawa Barat. Setiap minggu KPI ya. Kayak ini maknya KPI udah. Saya udah muncul sama KPI. Pika lagi program identification collective action. Saya kalau orang sudah pika sebelum. Kalau yang lainnya nggak tahu yang pika sebelum. Sebelum banget aja. Belum lagi urus yang pakai smart, pakai pedesaan istilah selalu perasaan jadi perkenalan. Bapak Ibu harus melihat dengan istilah-istilah ini sebagai bisnis harus punya strategi. Jadi udah punya visi, pakai strategi. Ini kita perkenalkan ya. Oke, yang sekali lagi seorang besok berasal akan menghadapi tantangan dan bagaimana dia mengatasi kesulitan ini. Ingat akal terus membawa emang yang membantu. Ke atas ada teman namanya Anin, pasti ada ketemu tantangan seperti ini. Tahu ya? Nah sekarang saya perkenalkan yang pertama, bagaimana bisa menjadi pribadi yang proaktif. Pernah dengar proaktif? Pernah. Apa artinya dengan proaktif? Dolar siap-siap berbagi. Ayo yang mau jawab apa artinya reaktif? Reaktif apa ya? Reaktif menurut saya ya Bu, mungkin lebih ke emosional gitu ya Bu. Emosional, terus tanpa dipikir tapi udah reaksi duluan. tuh, sama berpikir udah reaksinya kayak gimana biasanya? Marah-marah ya Bu, Marah lagi, nangis, ya. Oke, boleh kasih waktu dulu. Terima kasih. Jadi tadi marah, nangis itu adalah waktu ada suatu persoalan. Ada lagi orang lain reaktif. Yang pastinya negatif. Gimana Bu? Negatif. Contoh negatif apa? Langsung parah. Ya dari saya lagi Bu. Dia pokoknya selalu langsung emosi, jadi langsung nggak punya pemikirannya langsung yang nggak positif, langsung pokoknya negatif aja. Jadi dia nanti marah-marah, ada lagi apa? Ada lagi. Ini kalau belum komen nggak sih? Harus komen. Katanya untuk dolar. Kalau menurut saya sih, kalau yang itu lebih pada kayak lebih ke over ya, reaksinya itu over gitu. Padahal sebenarnya kan nggak semua hal mereka harus kasih reaksi juga. Gitu, lebih kayak lebih negatif sih kalau yang itu. Kalau menurut saya, kalau proaktif sih lebih ke positif dan dia lebih negatif ke hal yang positif. Itu kalau menurut saya. Oke, thank you semuanya ya. Jadi relasinya mereka sama yang negatif ya, memberikan reaksi yang negatif terhadap emosi. Emosi sebetulnya netral, cuma mereka
referensinya, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, ini banyak referensi yang di bawah. Kayak gelombang radio nggak ngecek, kita maunya terbuka atas, ngecek udah parmeran, angin, segala macam itu memang kaitannya sama PNT. Oke, kita pelajari ya. Bapak Ibu yang tadi sudah sampaikan. Individu yang praktik itu punya nilai. Jadi tingkah lakunya based on nilai. Bapak Ibu punya value. Contoh value-nya kalau saya masalah disiplin. Saya 28 tahun di Astra. Kalau terlambat, mungkin cuma nggak nyampe 3 kali seumur umur. Itu karena biasanya cuma gara-gara saya udah diare atau udah parah banget. Jadi kalau masuknya jam 8, setengah 8 saya udah di kantor. Kalau saya bertugas ngamen, misalnya kan ngamen ya, kalau saya istilahnya bisa udah bilang kayak gitu, bang mulainya jam 1 bodo amat, pas setengah 8 sudah sampai di sini. Jadi saya mau berdiri. Saya udah punya prinsip 1,5 jam sebelum acara saya harus sudah sampai di lokasi. Apapun itu, karena prinsip saya lebih dengan siapin di sini daripada nanti saya udah dapat bingung harusnya. Jadi saya udah punya ngatur gimana caranya manajemen waktu ini. Jadi sudah punya nilai terkait sama disiplin. Makanya saya kalau sama anak itu saya keras. Datang duluan saya dari tahun yang agak duluan aku sampai yang disiplin. Saya udah keras karena disiplin itu membentuk pribadi mereka. Terus gue itu sebagai leader punya kejujuran, kedisiplinan apa? Silakan. Jadi tindakan kita based on nilai yang Bapak Ibu sudah punya dan tentukan. Oke, makanya kalau punya nilai itu yang dilakukan Bapak Ibu dalam proses tes. Oke, lanjut. Dan orang yang proaktif itu cari peluang sama cari solusi. Orang kreatif dia tadi nyalahin, marah, karena mereka udah nggak punya solusi lagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau belajar marah yang benar, nanti boleh kasih sesi. Marah yang benar ada tekniknya. Pada orang yang tepat, pada masa yang tepat, pada waktu yang tepat. Boleh kan? Boleh. Boleh nangis? Boleh. Abis itu kasih jeda. Waduh, kita aja nangis. Saya kalau udah kesel kan, gue nangis 10 menit aja, 10 menit cukup. Saya cari makan. Jadi boleh nggak emosi? Boleh. Cari waktu yang tepat. Sama orang yang tepat. Jangan nangis sampai bisa dikiraunya. Kecuali itu memang pengen, itu pengen viral, like, masalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi leader yang kelihatan member kita tidak, pasti ada sekali yang Bapak Ibu pengen juga ke timnya. Jadi Bapak Ibu boleh bermarah, boleh dengan cara yang smart, dengan cara yang nanti belajar ke ya, berbayar ya beda ya. Ada kali kita sendiri. Oke ya, kita jadi kita cari antisipasi sebagai orang yang proaktif. Udah tahu masalahnya begini nih, karena saya pernah pengalaman, saya terlambat datang. Jadi saya antisipasi, pokoknya kalau saya ngamen, ada tugas kayak gini, saya nggak mau datang lagi tepat selanjutnya. Udah belajar. Gimana caranya saya harus datang duluan kalau bisa. Jadi saya sebenarnya di rumah mungkin supaya bisa dapat sertifikat. Itu caranya. Jadi kita akan antisipasi. Gimana caranya kalau nanti bulan Ramadan, bulan Lebaran itu lagi hot sale kemana-mana, produk kita terlihat. Apa yang perlu kita rasa? Itu Bapak Ibu. Jadi tantangan kesulitan namanya selalu ada. Kalau udah nggak ada tantangan kesulitan itu ada di mana? Satu yang dua kali tiga dan sebagainya. Yang diterapkan kemana? Saya tahu ini kan bukan sih. Itu yang pertama kesulitan. Jadi di situ tantangannya. Tapi selama itu pasti akan ketemu tantangan kesulitan. Jadi perlu dihindari nggak? Iya, baik. Iya. Ada pasti. Iya. Itu yang Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu takut sama tantangan kesulitan. Karena sebagai leader, sebagai businessman pasti akan takut. Ya tadi yang saya bilang mau jadi 10, 11 kan? Itu Bu. Jadi perlu Bapak Ibu setiap diri sendiri. Saya masih usaha kecil-kecilan. Saya baru mulai guys sekarang. Tapi keluar dari sini, saya punya usaha kecil-kecilan dan saya pengen antisipasi cepat menjadi bisnis yang punya lumpur di mana-mana dan cabang. Itu kesalahannya. Oke. Jadi gimana semangatnya? Gimana? Bos. Bos boleh bisa. Bos bisa bilang lagi.
Dari cemilan jadi beras. Oke. Terus satu lagi orang yang proaktif adalah fokus pada hal-hal yang mereka bisa kendalikan. Coba saya tanya, orang lain ngomel bisa kita kendalikan? Kita ngomel bisa. Peserta datang terlambat kita bisa kendalikan? Tapi kalau yang hadir tepat waktu, saya yang hadir tepat waktu bisa saya dalam kendali saya. Orang yang pada diam, nggak komen, menghentikan kita semua, itu bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana saya menginfluence dengan doa? Itu yang namanya orang proaktif. Bapak Ibu, bisnis tadi sendiri tadi program makanan bergizi gratis lagi ramai. Tapi saya nggak ada orang project, misalnya, bisa kita kendalikan? Nah, tapi gimana kita bisa deketin orang-orang yang berpengaruh? Bisa kita kendalikan? Itu yang namanya proaktif. Kalau reaktif, promosi, kasih itu orang-orang yang udah bekerja aja, bukan reaktif. Lo tidak? Ada konteks sih, jadi susah nih para bisnis buat lapor. Karena disuruh ya Pak, soalnya di kantor saya lagi rumah Pak, aja. Dari itu terus setiap hari itu terus lo mau konteks itu enggak, terus apa bisa kita kendalikan seperti orang praktek saya ya belajar. Saya juga ikut belajar konteks, walaupun dia nggak ngerti, tapi saya udah pokoknya sudah ya. Kan Bapak Ibu, jadi orang proaktif itu lihat apa yang dalam kendalinya dia. Bapak Ibu nanti belajar PKI apa saja yang dalam kendali Bapak Ibu, baik sebagai leader atau bisnis. Oke, berikut tip ya. Terus tanggung jawab atas hasil yang mereka capai. Jadi hasil Bapak Ibu selama ini, saat ini baru cemilan, itu atas hasil yang sebelum-sebelumnya. Hasil yang Bapak Ibu dapat ini atas hasil yang Bapak Ibu perjuangkan sebelum-sebelumnya. Dan hasil kita hari ini, karena ini semua akan berpengaruh ke masa depan. Jadi nggak usah ngapain. Saya berkarya di S1 28 tahun dan akhirnya bisa dapat kerja itu karena saya membuat ROI yang saya nggak sadar ternyata berpengaruh besar dalam perjalanan karir saya hari ini sebelum-sebelumnya. Dan saya membangun relasi baik dengan kantor saya hari ini. Siapa tahu berpengaruh nanti kalau saya nggak selamanya saya kerja di sana berpengaruh lagi buat kerja berikutnya. Saya membangun network di sini hari ini suatu saat saya tahu saya bisa melakukan kalau di sana kerja sama yang lain bisnis. Dan seterusnya Bapak Ibu, jadi networking kita Bapak Ibu hari ini itu bisa jadi berpengaruh. Gak usah tolong-tolong, pokoknya kenal dulu deh. Tuhan akan mengatur segalanya baik adanya selama itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggung jawab, siap dengan segala konsekuensi Bapak Ibu siap. Oke. Selanjutnya ini yang saya mau ngajak Bapak Ibu coba cermati lingkaran kendali. Mana yang bisa kita kendalikan? Yang di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Apa aja di dalam pikiran saya punya pendapat, saya mau ngomong apa yang di dalam sosmed, saya mau pasang foto apa, itu adalah dalam kendali kita, betul? Tapi kalau orang yang komen dalam sosmed kita mau kasih love, mau kasih komen pedes, ada capek nggak teman? Ada capek yang pedes ya? Tapi omongan orang bisa pedes kan? Aku dalam kendali kita. Tapi kalau diajak ngobrol, apa sih yang bikin gini? Ada masukan apa? Itu dalam kendali kita juga betul. Tapi dia mau tambah pedes boleh nggak? Terserah dia. Jadi Bapak Ibu lihat nih, ini ya Bapak Ibu, coba nanti Bapak Ibu cek mana yang dalam kendali Bapak Ibu. Peta, saya mau menginvestasi, karena mana saya menentukan, saya lakukan taksi diri sendiri. Saya mau ke bandara, tapi saya menentukan ke bandara. Ibu, kalau mau ke bandara, kalau jalan tol atau jalan biasa? Jalan tol. Kalau jalan tol ada kartu imaninya? Nggak ada. Berarti saya tambah di kartu imani ya. Kalau jalan biasa, nggak ada tambahan imani, tapi lebih lama. Bapak Ibu pilih mana yang dalam dari Bapak Ibu mau tambahan lebih cepat tapi
atau mau lebih lama, tapi kan ada temuin. Bapak Ibu pertimbangkan konsekuensinya. Ini yang dalam kendali korporasi. Udah pakai jalan biasa, nama Bapak Ibu tapi jalan macet. Dalam kendali siapa? Diri sendiri atau di jalanan? Jalan. Kalau ternyata macet. Tapi apa yang terjadi kalau jalanan macet? Itu yang dalam kendali kita. Jalanan macet itu gede. Saya membalas email, saya melalui orang tersebut. Itu yang dalam kendali kita. So Bapak Ibu, tadi kalau nyatakan keadaan itu orang yang reaktif atau proaktif? Reaktif. Tapi kalau dalam kendali, oke di jalanan lagi macet, oh saya ada kesempatan tidur dulu deh. Itu dalam kendali siapa? Proaktif atau reaktif? Bapak Ibu sekarang kayak tadi, saya lebih banyak reaktif atau proaktif kalau ada tantangan dan kesulitan. Cek diri sendiri dan akarnya juga. Coba cek akarnya kita lebih banyak yang reaktif atau proaktif. Bisnis saya nggak pernah dari selama ini saya lebih reaktif atau proaktif. Seimbang. Dari saya kadang-kadang cukup itu aja. Mau ke sini? Kita terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita buka kertas saja. Buka kertasnya halaman. Ya, terima kasih. Yes. Nah, ini Bapak Ibu ya. Cek nih, lingkaran pengaruh saya. Ingat, yang lingkaran dalam itu adalah lingkaran kendali saya. Itu yang bisa saya kendalikan. Bapak Ibu coba cek apa aja yang bisa Bapak Ibu perbuat, yang bisa Bapak Ibu pengaruhi. Termasuk lingkaran yang di dalam itu bisa nggak kita perbesar? Bisa. Itulah yang dalam kendali Bapak Ibu. Bisnisnya masih cemilan segini, tapi kalau mau 11, 12, itu dalam kendali siapa? Nah, berarti effort apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Aktivitas, pikiran, dan seterusnya. Itu yang Bapak Ibu bisa membuat. Orang yang proaktif adalah memperbesar lingkaran pengaruhnya. Yang memperbesar itulah orang proaktif. Orang reaktif ini kayak gimana lingkarannya? Itu orang yang reaktif, temankan musik, temankan kritikan, terus dia akhirnya mencium. Itulah orang yang reaktif. Dikasih feedback dianggapnya itu tikapan. Dikasih kritikan dianggapnya lu saya gue ini berarti nggak seneng sama gue. Itu orang-orang yang reaktif. Bapak Ibu mau pilih mana? Mana yang mau reaktif? Ada. Mana yang mau reaktif? Yang mau reaktif? Mana yang mau reaktif? Mana yang reaktif? Kok disuka? Kalau disuka orang-orang itu orang-orang yang mau reaktif yang ada reaktif. Ibu mau reaktif atau reaktif? Reaktif, oke. Kalau disuka, nah ini bukan kalau ini nanti ini mau reaktif. Itu ya Bapak Ibu. Deal? Nah, kalau dia berarti saya undang Ibu Keri untuk mengerjakan tugas di boxit ini. Kita sama Ibu Keri. Akan dilakukan di lembar berikutnya itu ada hal yang bisa kita pengaruhi di halaman berikutnya. Nah ya, jadi yang di bagian pertama adalah hal apa aja sih yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan. Kayak tadi ini Bapak jelaskan, dari diri kita apa yang bisa kita kontrol. Mau itu mengenai emosi, mau bicara tentang komunikasi, termasuk bisnis, scale-nya mau kita kembangkan seperti apa, market size-nya mau kemana. Jadi itu Bapak Ibu silakan tulis di kolom yang ini di halaman 2. Di halaman 2 itu kalau ditulis nggak usah semuanya lima-limanya. At least teman-teman bisa melakukan 1 atau 2 buku sekarang. Nanti kalau misalnya di rumah ada waktu atau malam-malam ingin merefleksikan diri, itu bisa diteruskan. Hal apa yang dari kita bisa kita pengaruhi, bisa kita kontrol, itu diisi
kompetisi di halaman 2 dan halaman 3 kalau saya pusing ini hal-halnya kalau bikin kita khawatir aja omongan orang, social pressure, kondisi misalnya sekarang kondisi bisnis lagi lemah sih ya itu alasannya sih ya coba bilang saya mendirikan orang di kala kondisi sedang COVID, orang sedang bingung atau apa saya berikan servis yang bisa menyupport individu biar mereka bisa menemukan jati diri dan bisa mereka menemukan potensi diri ya, jadi hal itu silakan Bapak Ibu isikan gak usah dilengkapi semuanya saya cukup 1-2 poin hal apa yang aku bisa kontrol dan hal yang ketiga adalah hal apa sih yang saya suka formulir ya, ini terserah mau di mix dengan bisnis termasuk misalnya saya ibu-ibu mau ngurusin bisnis cuma anak saya dibawa di belakang saya maka saya bisa fokus bisnis ada mungkin ada beberapa hal yang bisa kita delegasikan tapi kita akan belajar jadi untuk waktu ini silakan mungkin nggak lama-lama sekitar 5 menit aja untuk orang lagi halaman 2 dan halaman 3. Untuk hal yang baru saya ingin menambah pelajaran saya beberapa sekolah, mungkin ada beberapa sekolah atau beberapa tempat yang memang bisa menjadi penghasilan juga. Untuk misalnya sekarang ada banyak rumah yang bisa mungkin yang tadi saya memasuki sekarang tapi belum saya lakukan sekarang itu memasuki rumah duka apakah rumah duka yang skala nasional atau yang ada rumah duka yang memang untuk ada tertentu mungkin itu. Terima kasih. Baik Pak Iwan, yang sih dikhawatirkan? Yang saya khawatirkan adalah kalau untuk pelayan-pelayan di sekolah itu dibeli untuk di daerah saya di Tangerang Selatan itu ada ekspansi semua perusahaan tertentu yang dia menjualnya sangat murah. Itu juga terus ada oknum tertentu yang memakai dalam tanda kutip KPK di bawah wartawan untuk mengintervensi atau instansi perusahaan atau mengintervensi sekolah untuk harus foto dengan dia itu yang menjadi kalau saya jadi memang sudah ada tapi tidak membuktikan kalau saya mau bisa diterima juga. Oke, thank you Pak Iwan sharingnya. Kalau tadi saya sempat dengar lebih dari sisi fotografer untuk wedding, tapi dia beralih. Kebetulan di sini kan juga ada sistemnya ya sebagai makeup artist untuk wedding. Who knows nanti bisa saling berkolaborasi saat yang di makeup oleh Bu Nenek. Saya masih mau cari wedding juga kok. Jadi mungkin dari sini bisa dilanjutkan nanti saling bisa explore. Ya, jadi seninya kalau kita ber-networking ketemu dengan para UMKM, para business owner yang spesifikasi bisnisnya beda-beda, gitu kan? Ya, saya juga bisa bikin souvenir Pak. Jadi kalau bapak berkolaborasi. Iya. Ya, jadi ya banyak sebenarnya nah, melalui ini potensi-potensi bisnis yang sebenarnya kita nggak terpikirkan jadi bisa tergali ya Pak Iwan ya. Makanya saya dapat sini. Siap, thank you Pak Iwan. Siapa? Kenalkan, nama saya Maria dari kelas Gulung. Kebetulan saya tidak sebagai karyawan di sana, cuman saya punya usaha ya. Jadi saya membantu komisi beasiswa dalam mencari dana mereka dalam menjual makanan. Jadi saya menyediakan makanan mereka dijual dengan harga mungkin bisa dikatakan yang modal dan keuntungannya untuk komisi beasiswa. Dan juga saya di BDI Kelas Gulung itu juga menyediakan snack untuk majelis bisa saya seperti itu, jadi menambah penghasilan lah. Nah dari segi yang saya bisa mengakhiri yaitu dari segi rasa makanan yang saya jual, saya bisa menjamin kepada pelanggan dan konsumen saya dan bahkan dijual ke negara gereja pun saya selalu menyediakan catering yang bisa sampai saya sediakan sampai 100 orang. Nah dan juga saya beberapa saya pengaruhi yaitu tadi kualitas ya, kualitasnya dan juga saya bisa saya dalam hal kejujuran dalam hal untuk baik harga maupun rasa makanan. Nah kalau untuk kekhawatirannya sering saya alami itu dari segi harga bahan yang meningkat yang saya nggak bisa
kendalikan, dan juga keadaan cuaca. Jadi dalam keadaan cuaca misalnya gereja kami sering banjir. Jadi sering dalam hal pengiriman makanan itu terkendala banjir dan lain sebagainya. Thank you, kemudian kayaknya Maya di sini juga banyak teman-teman kayaknya bisnisnya dari sisi olah lidah olah mulut alias makanan. Mungkin nanti bisa juga brainstorm sebenarnya kendalanya sama nggak sih yang sedang dihadapi, atau mungkin masing-masing kalau ada kendala transportasi karena hujan mungkin menggunakan, saya nggak tahu ada alat transportasi mungkin yang bisa lebih memudahkan gitu. Jadi monggo aja nanti selesai workshop ini bisa saling duduk bareng, sharing hal yang sudah dilakukan, challenge-nya seperti apa gitu ya. Jadi bisa saling mengupdate strategi bisnis buat kita sendiri gitu ya. Mungkin untuk materi yang ini masih ada yang ingin diperjelas. Saya nggak akan terlalu share ke semua grup karena kita masih ada lagi task yang bisa kita kerjakan. Bisa diikutin? Sudah bisa lebih kenal potensi diri, personal control. Bapak Sudarto, mungkin itu aja ya Pak ya. Kenapa kita angkat ini dulu di awal? Karena reaktif itu merupakan fondasi dasar saat Bapak boleh tolong dibantu slide presentasinya lagi Pak. Kita sekarang kembali ke slide ya. Oke. Kita tadi udah jadi manusia yang proaktif. Kita udah tahu bahwa reaktif itu tahu ngelakuin swing motor lah. Buat saya sendiri itu vitamin reaktif sebagai ibu, sebagai founder, sebagai coach, sebagai trainer, sebagai penyedia jasa untuk menghadapi klien-klien terutama yang corporate. Kalau saya reaktif itu udah pasti saya nggak bisa berangkat banyak kesempatan. Setelah itu kita cari apa yang jadi tujuan. Kata-kata begin with end in mind, pusing ya. Memulai dengan ujung pikiran. Intinya kalau bahasa Indonesia paling simpel aja, cari tujuan, siapin tujuan. Aduh, saya nggak bisa gerak. Kayak tadi, kan kita hidup di sini karena hanya untuk mengejar bisnis. Masih ada keluarga, masih ada hal lain yang kita harus pikir. Gimana caranya jadi sales? Apalagi kalau ketika tanya masih banyak, belum teman-teman yang mau di sini, yang sekolah dulu, yang mana lagi gitu kan? Dipusatin, difokusin kemana dulu yang dilakuin. Kalau semua kita mau ambil, nggak mungkin karena kita capek, hasilnya nggak akan maksimal. Siapa sih yang pada dengar smart? Smart pintar ya, smartnya singkatkan. Jadi saat kita menentukan tujuan, biasanya menggunakan pola pikir smart. Menentukan tujuan itu harus spesifik. Saya nggak bikin tujuan saya, misalnya kalau ini saya baru punya mobil 10. Spesifik, tapi apakah itu achievable, apakah itu relevant, dan apakah time bound-nya, waktunya juga cukup. Jadi biasakan tentang tujuan pertama kita spesifik, kedua dapat uang, ada indikator keberhasilannya. As simple as saya mengadakan workshop pagi ini menggunakan smart. Keberhasilan saya apa sampai dengan selesai? Bisa Pak? Ya, bisa seperti itu. Saya bisa melihat dari teman-teman Bapak Ibu yang banyak itu masuk ke sini. Ini kelas aku mau ini, aku mau itu. Tapi keluar kelas binar-binar lagi ini beda, itu buat saya itu keberhasilan saya. As simple as that. Bisa dicapai tak tujuan? Bisa. Bagaimana caranya? Berarti saya yang menjadi kita bisa engage memberikan materinya juga dengan konsistensi, gitu ya. Time bound-nya berapa sesuatu hari ini jam 9 kita udah bisa selesai sampai jam yang sudah jam 1 plus sekian harus saya follow. Jadi biasakan tentukan yang smart buat tujuan hidup, satu, kedua untuk tujuan bisnis spesifik. Bisa ada yang didapat pengukuran, bisa dihasilkan, achievable, relevan sesuai sama nilai-nilai saya. Kalau saya nggak
punya background orang Z, jiwa saya bukan orang Z yang berdiri di garda depan. Saya nggak bisa disuruh jualan ini bagus soalnya itu, saya nggak bisa. Tapi kalau saya bilang produk ini, benefitnya ini cocok, kamu lagi perlu ini, itu saya bisa. Jadi saya nggak akan coba hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai sama kemampuan saya dan apa. Dan tadi lain ada banyak problem. Jadi saya nggak akan terlalu banyak berpas di sini kan, saya akan masuk langsung ke kertas kerja ya. Cuma nanti saya share dulu Bapak Ibu sebagai pelanggan. Oke, jadi kita harus skip sih yang tadi kayak kita melatih untuk put things first. Pernah ada kecenderungan kegiatan Eisenhower, Andreas Eisenhower. Garis yang paling kiri adalah tidak penting dan penting. Garis yang di atas berbesar dan tidak besar. Kita mulai dulu dari yang hijau. Individu umumnya banyak di sini. Semuanya penting, semuanya penting. Stres loh kalau begini semuanya. Capek. Kualitasnya saya yakin nggak akan 100%, nggak akan maksimal. Tapi ada kalanya ini harus dikerjakan karena memang datang di saat itu juga dari kerja. Yang kedua adalah penting dan tidak mendesak. Ini sebenarnya yang paling ideal. Kadang kalau kita melatih diri kita, mungkin bisa yang kalau mendesak ini kita bikin terjadwal. Misalnya kayak kalau untuk pembayaran gaji, pembayaran vendor, itu kan bisa dijadwalkan. Jadi jangan persis akhir bulan kita baru kumpulkan invoice. Apakah kita bisa melakukan sendiri? Kalau tidak bisa, gunakan fungsi tidak penting tapi mendesak. Kita bisa delegasikan. Caranya mendelegasi kita juga harus smart, juga harus pintar. Pastikan orang yang kita delegasi sudah kita ajarkan. Pastikan juga orang tersebut kita tahu dia mampu. Otherwise delegasi ini akan lepas lagi ke kita lagi. Dan kemarin yang saya cerita yang memberikan delegasi ke tim member yang memang sesuai kompetensi dengan tugasnya. Sudah dipraktekkan ini. Dan yang terakhir ada beberapa hal yang nggak penting nggak bisa. Kayak anak sekolah-sekolah di Instagram, misalnya orang nggak bisa segmen apa ya, bisa bikin apa lagi yang kalian bisa benchmark. Yang ada keterusan, lihat gosip, lihat pertama perusahaan, lihat Republik Mulyono apa. Jadi lupa, maksudnya berbeda. Jadi hal-hal di sini kita juga kepada ini semua bisa kita kontrol. Oke, si matriks ini buat saya pribadi semakin banyak saya geser ke sini, ini semakin aman untuk saya. Saya bisa jadwalkan. Bagian dari jadwalkan mungkin ada yang delegasi. Semakin kita bisa gerak di kelompok sini, lebih enak untuk kita. Semakin semuanya di sini, kita mesti pikirkan kenapa semuanya mendesak. Kalau memang ternyata pelanggan komplain, atau kalau saya nggak atur schedule, cuman salah satu bos dari korporat besar yang meetingnya hari itu, saya itu besar. Jadi yang lain saya atur. Tapi mungkin ada yang bisa saya turunkan ke saya jadwalkan, saya schedule ulang. Sampai sini bisa diikuti, karena di sini kita masuk ke kelas kerja. Saya masih semangat ya, awalnya masih semangat loh, datang dari jam berapa tadi beres? Dari pagi ya? Iya dong. Berbangun ya. Saya sombong lah masih ada tes. Oke, untuk kertas kerja silakan dari kita. Ini mungkin beberapa teman-teman yang batch 2 udah pernah. Jadi kita request Bapak Ibu yang sudah ikut event sebelumnya kita pernah main. Nah, kita mainkan lagi ya. Coba ada perubahan apa ini? Oke. Bapak Ibu, kita akan main ini matriks Eisenhower. Jadi ini adalah tadi Ibu Kelly sudah jelaskan yang kolom
Jadi secara prinsip mendesak tidak mendesak kaitannya sama urgensi ya. Oke. Kalau yang penting tidak penting kaitannya sama tujuan dan visi misi Bapak. Penting dan pentingnya berarti kaitannya dalam kendali Bapak ini. Makanya tujuannya visi Bapak itu tentuin dulu. Setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan itu kaitannya sama visi misi saya penting dan pentingin kaitannya. Jadi penting dan penting bisa beda ya tiap orang tergantung sama tujuan dan visi misi Bapak Ibu. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekarang sudah ada kertas putih HPS di mejanya masing-masing, silakan satu orang satu. Kemudian kita main perangkat ya. Jadi kalau bantu saya untuk lipat-lipat, kita lipat setiap kalau perhatikan mungkin 4 lipatan ke samping dan 4 lipatan ke ini dulu ya, 2 kali lipat kayak gitu kali ya. Lipat lagi begini. Namanya anak SD sekolahnya belajar ke akarnya kita. Sudah? Lipat 2 ke bawah. Lipat sekali lagi ke bawah. Begitu dibuka ada 16 kotak. Coba Ibu 4 kali lipat. Sempat tidak sempat dibalas. Jangan dibahas dulu. Oke, siap? Oke. Sudah suaranya? Halo? Nah sekarang Bapak Ibu kita bikin buat yang udah tahu yang dulu ya ini saya Netflix. Nah dan ingatnya 16 kotak ya. Itu sekarang Bapak Ibu kasih di sini 0, paling ujung di bawah 0, di tengah atas ini 12, yang paling atas 24. Mau paling ujung di bawah, tengahnya 12, yang paling atas 24. Udah ya, 0, 12, 24. Oke, yang mendaftar ini 30 dan 60. 30, 60. Udah? Oke, udah ya. Baik, sekarang kan katanya tadi bukannya sama tempat ya, biasa langsung diterima. Apa bedanya terakhir takdir sama nasib? Apa ya? Mestinya apa bisa? Bisa. Saya pakainya pakai kata itu berpengaruh karena kata itu punya kemauan. Jadi mestinya kita bisa ubah dari siapa? Dari nasib bisa kita ubah. Karena nasib saya itu kita perempuan yang memang itu kan ibu nah, saya juga walaupun saya bukan ibu tapi saya juga punya kewajiban untuk mengatur. Berarti takdir bisa diubah atau tidak? Takdir tidak bisa. Jadi pria atau wanita itu takdir atau nasib? Takdir bisa diubah? Oh. Nasib bisa diubah? Contohnya bisa diubah?
Nggak punya duit. Biar dapat duit. Itu lahir apa masih? Masih. Lahir dari orang tua miskin. Lahir dari orang tua miskin. Lahir tapi kalau kita mati sebagai orang miskin, itu takdir kasih. Bisa bedain ya kalau gitu ya, takdir orang miskin. Oke, nah, takdir kita jadi perempuan, punya berbagai peran. Takdir bapak jadi pria, punya berbagai peran. Jadi bapak, jadi suami, jadi ketua di organisasi, jadi Jakarta, jadi apa lagi banyak orang kan? Punya banyak aktivitas nggak? Banyak. Nah sekarang, silakan petakan aktivitas apa saja yang bukan ibunya masukin di sini. Semua kotak harus terisi. Karena kalau nggak terisi, apa ibadah sendiri? Ada konsekuensi. Bapak Ibu sudah tahu tadi orang yang praktis gimana? Siap benar? Konsekuensi. Mau ngisi atau tidak dalam badan siapa? Jadi sendiri apa? Mau ngisi atau tidak? Sendiri. Mulai. Mau cuma tidur, sore-sore, gosip, tapi sekarang lagi balik dari sana di Bapak Ibu, penting nggak? Jadi masukin aktivitas yang menurut Bapak Ibu itu sejalan dengan visi misi Bapak Ibu, sejalan dengan value Bapak Ibu. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan terkait sama mau jual aktivitas atau mau jadi perempuan atau perempuan beda ya? Oke, silakan tulis aktivitas. Saya kasih waktunya ini 11.30, 5 menit cukup. 11.35 ya. Silakan. Music. Kita request. Aktivitas ya. Aktivitas apa saja yang Bapak lihat. Sekarang saya tahu aktivitas satu. Kaitkan juga dengan goalsnya Bapak Ibu. Goalsnya apa? Membuat toko cabang ke-20. Oke, di tahun berapa? 89 Bapak Ibu. Jelas? Kaitkan dengan 89 Bapak Ibu. Pengen punya istri kelima. Nasib. Ada, sama semua ya, 24 jam ya. Nah, berarti ini adalah jumlah waktu setiap orang satu hari. Itu ya. Sekarang 0, 30, 60 ini adalah usia waktu produktif. Ini kan secara umum ya, Bu. 80 kalau ini kan model secara umum. 60 kurang dikit. 60 kurang dikit. Iya. Kan masih tapi takdirnya usia 60 udah usia 60 itu takdir. Tapi mau ngapain di usia 60 itu yang jadi hasil. Yang kayak gitu berapa ya? Kalau ada saya 70-an bisnisnya besar. Tapi kita ngomongnya secara umum dulu ya. Usia produktif itu rata-rata sampai 60. Kan kalau ASN sampai 58 kan, Mas 9 kita ini semua 60 kan. Jadi ini adalah usia produktif pada umumnya. Kita ngomongnya secara normal ya. Oke? Nah, sekarang kita mainkan di PPT. Bapak Ibu, 0 sampai 24 itu adalah jumlah jam satu hari satu orang. Caranya ini secara umum normal dulu. Kalau tidur kita bisa produktifnya buat orang lain. Ya udah lah, fokus aja lah ya, betul? Kalau tidur tidur aja.
10 jam 3, jam 11 jam 3. Nah, berarti makin sekolah biasanya saya nggak bisa lakukan kita cuma 3 jam di pagi hari sih itu biasa kan. Nah, berarti kalau tidur produktif kita, nah berarti kita ngapain? Nah, ini harus terima kenyataan. Sobek. Paling atas sejajar ini. Semuanya sobek semua. Dan itu bisa jadi harus tega sama diri sendiri. Ingat akar Bapak Ibu berani menghadapi tantangan, termasuk disobek-sobek sama keadaan. Betul? Sejajar yang ini paling dari satu ya. 4 kotak paling atas. Bentar belum 6. Belum sampai 6 jam pertama. Dari 24 sampai 16 itu 8 menit kan? Berguna buat orang lain belum? Belum kan? Jadi hanya buat diri sendiri kan? Manusia sebaik-baiknya manusia kata sebaik-baiknya muslim adalah bermanfaat. Jadi kita bermanfaat aja kalau ikut, apalagi kalau ngorok. Nah, nanti sobek. Udah disobek, bikin. Berarti sisa berapa kotak? Yang iya. Ada berapa kotak? 12. Oke? Nah ya, kan tidur ya tadi ya. Oke, sekarang kalau ngomong kalau lagi makan, coba terakhir. Lagi makan, lagi mandi, produktif nggak? Kecuali terakhir ya. Makan, mandi, dandan, doa. Apalagi yang kita sendiri. Kalau yang masih bekerja, perjalanan dari rumah ke kantor, balik lagi. Total macam yang buat diri sendiri. Make up, jam. Make up mandi, apa lagi? Makan, siap-siap. Belum kalau bukan ini, kalau tadi saya gue beres selesai ya tadi. Beres ini, udah belum? Entar dulu. Udah belum? Ternyata sampai ke ini kedua sampai ke ketiga. Udah pernah. Karena dia sedang beres sama kami. Itu kan berarti buat diri sendiri ya. Walaupun bermanfaat untuk keluarganya ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa untuk aktivitas pribadi kita fokus pada diri sendiri. Belum bermanfaat untuk orang lain. Oke? Kalau perjalanan saya ke kantor balik lagi misalnya bisa 2 jam. Mandi makan lebih 2 jam, 4. Terus main game, lihat gosip-gosip, nonton drama. Bisa 4 jam lagi, 6 jam lagi. Yang atas kedua ya, saya kasih di
ya kan? Coba cek usianya udah berapa? Kalau 45 berarti ini mingguan. Kalau udah 50 berarti mepet kita. Oke. Usia yang sudah dilalui. Ya. Sisa berapa kakak? Sisa berapa kakak? Dua. Yuri berapa? Ada yang masih sisa 5. Ada yang sisa 2. Sisa 1. 2. Maksudnya atas. Oh, di mana? Di mana? Oh, dua. Kalau ada 2 ya. Oke, ya. Iya, kalau tadi isinya aktivitas apa aja yang ada di situ dan tujuannya. Apa yang tersisa? Jalan-jalan. Coba yang paling banyak otaknya kita dengarkan itu apa aja? Apa tuh? kunjungan lokasi, kemudian mengikuti komunitas kebetulan saya program aplikasi studi, saya ada komunitas program mengikuti komunitas program yang kemudian main bareng anak-anak yang di KK ya. Tuh, masih banyak ya. Coba kita lihat yang sisa 2 kotak, siapa yang mau sharing? Yang sisa 2 kotak, yang mau sharing? Ya, sisa 2 kotak mungkin saya lebih penegasan kepada salah satunya, karena dari pertama, kedua, dan ketiga ini masih yaitu kalau nggak salah yang pertama kedua itu berolahraga, dan yang ketiga ini hidup sehat. Hidup sehat. Satu lagi memiliki kendaraan sport. Oh, punya kendaraan sport. Memiliki kendaraan sport. Oke, aplaus dulu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu lihat dari dua hal. Masih 6 kotak. Ada sisa 2 kotak. Apa yang menjadi insan dari permainan ini? Waktu berjalan, susah kembali lagi. Apa yang sudah terjadi? Terjadi. So, Bapak Ibu lihat balik lagi ke atas. 2 kotak kaitkan sama visi-misi Bapak Ibu. Apakah itu penting? Apakah itu penting atau mendesak? Apakah itu sejalan dengan visi-misi saya sebagai bisnis orang, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai ketua yayasan, ketua komisi dan seterusnya? Bapak Ibu lihat tadi aktivitas yang Bapak Ibu pilih di dalam situ. Bukan tidak mungkin kalau tulis memimpin Bapak Ibu
Bapak Ibu 24 jam hanya dari Tuhan. Bapak Ibu makanya stres. Bapak Ibu mau pilih apa hari ini dengan cara mengisi apa kaitan dengan peran yang Bapak Ibu mau sampaikan ke keluarga, ke visi maupun ke orang-orang di sekitar kita. Ingat saya kira mempengaruhi peran. So Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu pilih aktivitas apa yang mau Bapak Ibu masukkan di 24 jam hari ini, besok dan seterusnya. Karena perjalanan hari ini menentukan masa depan. Mudah-mudahan inspirasi Bapak Ibu. Dan ingat, tadi bilang kalau Bapak Ibu orang proaktif, orang yang berbeda. Kalau orang reaktif, fokusnya di kuadran yang mana? Coba, Bapak Ibu pilih. Yang ada orang reaktif, realitas. Yang mana? Yang reaktif itu selalu menyalahkan keadaan, terbawa sama suasana. Berarti orang reaktif fokusnya biasanya yang kuadran hilangkan. Sukanya yang baca sosmed, yang biasanya sosmed makanya kalau dia mau reaktif sosmed boleh tak? Justru yang penting. Tapi kalau reaktif TikTok yang tidak punya gosip menyalahkan realitas dan segala macam, ini berarti orang reaktif di sini fokusnya. Terus yang sebetulnya orang reaktif itu reaktif. Yang sebetulnya kondisi reaktif di sini. Terus orang yang udah tahu ada meeting penting, tapi tiba-tiba ngapain dulu kenapa sih? Ini orang yang di sini itu proaktif atau reaktif? Reaktif. Berarti orang yang reaktif fokus di kuadran berapa? Sini. Tuh, karena dia proaktif. Bagaimana dia bisa antisipasi kalau ada tantangan harga naik pedesnya kayak gimana sampai sekarang? Dia udah antisipasi tangan bawah. Maksudnya kan, belum lah, gue gak suka capek sih, tapi kalau pedas kayak gini, gue gak makan, mahal. Tenang, gue udah punya kuat capek gitu. Temen saya harus sampai kuat nih kayaknya. Berlindung lah, kalau timbun, pada temen kan, kalau timbun ya, antisipasi. Saya udah tahu atasan saya mau ini tapi kalau kalian tidak punya atasan kayak gini, yang nggak bisa, saya harus membuat yang dia orangnya detail, saya menyesuaikan, saya bikin datanya detail. Saya punya masalah tentang kritik, itu kan gimana dia, luar kita bikin. Tapi yang dia membela siapa yang bayar, yang membela siapa yang benar kan? Banyak. Berarti kita harus bikin dari mana sampai yang tidak mendesak. Itu cara proaktif dan punya visi-visi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu mau tinggal bukan, mau nggak ada waktu aku harus saya apa? Tapi bagaimana kita mesti berupaya itulah arti. Mau banyak, masih ada 6 orang, tapi orang benar tahu itu usia 60. Jangan tahu. Asal itu kasih pakai gimana mainannya terus jadi mau ngisi apa hari ini ya oke kita lanjut dengan kelas 3 kita kita makan dulu oh iya udah 5 menit ada pertanyaan mungkin ada yang kita mau sharing di sini atau udah tutup rapat janjinya udah terlalu halo oke karena kalau di sini bisa jalan ya kita break dulu sampai jam 12.30 sampai jam 12.30 ya. Nah, tinggal satu lagi. Oke, siap? Silakan. Terima kasih. Itu sebelum kita ke bawah, terima kasih ya. Saya